Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khairiyah calon guru penggerak di Kota Medan. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya. Kita selalu sehat, tidak ada yang sakit, ceria, ya. Harus semangat kalau mau ke sekolah untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru yang ikhlas, ya, untuk memberikan materi pelajaran. Ya, anak-anak ibu, mengenai keyakinan kelas yang sudah kita buat pada semester lalu. Kira-kira perlu nggak kita review atau kita ubah atau kita tambah atau ada yang kita kurangi dari keyakinan kelas kita itu? Perlu? Iya, berarti anak-anak ibu semuanya mempunyai tujuan, visi yang bagus, ya, mempunyai visi dan tujuan yang bagus yang akan dicapai. Berarti cemerlang. Ibu suka yang seperti itu, ya. Nah, siapa yang masih ingat keyakinan kelas kita pada yang semester lalu? Iya. Saling menghargai. Terus tadi berorientasi. Ini keyakinan kelas yang mau kita buat sekarang ini. Ada yang mau ditambahkan? Iya, ya, siap-siap anak-anak ibu. Nanti akan ibu berikan sama kamu sticky note ini untuk dituliskan pendapatnya. Jadi bebas mau memasukkan yang mana, ya. Nah, keyakinan kelas itu merupakan fondasi dan arah tujuan kelas, ya, untuk menjadi landasan dalam mengatasi konflik atau masalah dalam kelas itu. Paham kan anak-anak ibu maksudnya?
Jadi kalau sudah kita buat nanti keyakinan kelas itu menjadi landasan kita yang akan kita tuju. Ya makanya perlu curah pendapat dari masing-masing anak ini. Kalimatnya tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif, harus kalimat positif. Ya, misalnya dikasih contoh, tidak boleh buang sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Negatif atau positif itu? Negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Itu termasuk peraturan, bukan keyakinan, ya kan? Kalau keyakinan itu harus kalimat positif. Jadi kalau kalimat negatifnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Atau supaya lebih umum lagi, letakkan sesuatu pada tempatnya. Enak ya? Oke, siap-siap anak-anak ibu? Ya. Oke, jadi itu tadi keyakinan kelas yang semester lalu ada 3. Sekarang mau kita tambahkan atau mau kita revisi ya. Sekarang ini akan ibu bagikan, tulis nama di atas, kemudian tulis satu kalimat aja. Kalimatnya nggak usah panjang-panjang, ya. Yang kalimatnya bersifat universal. Yang perlu kamu buat ya. Baik anak-anak ibu. Ini akan ibu bagikan ya. Kita lanjut. Kita ambil yang warna apa dulu? Warna hijau. Silakan ditulis. Silakan ibu, anak-anak ibu semua yang sudah siap tanda tangan. Langsung duduk ya. Nah, letakkan di sini. Ini saya seperti ya. Ya, silakan nak ditempel. Sudah menuangkan pendapatnya untuk memenuhi syarat dari pembuatan keyakinan kelas kita. Nah, siapa yang bisa atau yang bersukarela untuk membacakan? Untuk membacakannya? Ya, Brigit ke depan. Dan siapa yang satu orang untuk menuliskannya?
apa? Kalau sama nanti satu tempat, baru nanti kita tulis, ya. Misalnya yang sama kalimatnya bersikap positif, sama yang bersikap positif di sini semua, baru nanti kita rangkum, kita tulis, ya. Baca kan? Nggak usah. Hanya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tulis. Di sini tulis keyakinan kelas. Pansanku. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tadi mana? Ya, tempelkan. Bisa ditempel. Ditempelnya di sebelah sini aja. Sebelah sini. Sini. Di sini saja. Dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian berburuk sangka, ya. Yang jelas kalau masih beda kita tempel, ya. Jadi kalau sama nanti satu aja kita ambil. Lanjut lagi. Bersikap positif di kelas. Itu nggak usah ditempel lagi, ya, karena sama, ya. Terus Perlu melakukan tugas. ya, tempel. Nanti aku jangan Senantiasa belajar. Senantiasa belajar. Ya, tempel. Oke. Bersikap positif. Sini ibu pegang, kalau yang sama ibu pegang aja. Saling menghargai. Saling menghargai. Terhadap tugas. Tadi sudah ada. Perlu belajar. Sebentar, ya. Ini tidak boleh tidak berburuk sangka karena itu kalimat negatif. Harus kalimat positif. Ya, Belajar. belajar sudah? Ya. Perlu saling menghargai. Saling menghargai tadi udah. Satu aja kita tempel, ya. Ini yang sama, tapi kita tempel juga, cuman ya enak apa dibacakan. Ini tempel di mana, ya? Semua anggota kelas harus belajar. Ya, perlu belajar. Ini yang sama nanti ditempel juga di sini. Tempel di sini. Bantu ibu. Ini tadi yang sama, ya. Kalau yang sama dengan yang di sana ya tetap. Kok di sini? Berbaris. Berbaris. Ayo sayang, kalau mau dulu.
ditandatangani di sini, di ujungnya, boleh di bawah, ya. Licin. Lanjut ke barisan ketiga. Tanda tangannya cantik ya. Tanda tangan pejabat. Lanjut lagi. Terima kasih. Lanjut. Inilah. Anailah. Di mana saja diletakkan? Cepat sayang. Iya. Lagi. Iya. Iya. Ada satu lagi, iya, satu lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita bacakan rame-rame ya. Rame-rame kita bacakan. Pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, kalau sama-sama dibaca ya. Ya. 1, 2, 3. Apa keyakinan kelas kita? Semuanya, tangan semua sudah ya. Mungkin demikian dulu tentang pembentukan keyakinan kelas kita di kelas 7 Adam Malik. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersikap positif tadi sudah ada? Sudah. Tempel di sini. Berkomitmen terhadap tugas. Berkomitmen terhadap tugas. Apakah Sadit sudah ada? Ya, ditempel sini aja. Belajarlah dengan giat.
Belajar dengan giat. Kita lihat di sini ya. Belajarlah dengan giat. Ya, ditempel di sini. Bersikap positif dan rajin. Ulang lagi suaranya, Nak. Bersikap positif dan rajin. Lagi. Agak kuat dibacakan ya, Brigit ya. Buka aja maskernya. Satu-satu aja bilangnya. Bersikap positif. Bersikap positif tadi sudah ditempel sini, Kak. Sini, Kak. Sini. Oke. Jangan debat. Perlu merasa aman. Perlu merasa aman, apakah sudah ada tadi? Sudah? Belum. Iya. Lanjut lagi, Kak. Perlu merasa aman. Iya. Sudah. Ya, bukan berarti nggak dipakai, tapi karena sama pendapatnya satu aja yang kita tampilkan. Bersifat positif. Bersifat positif tadi sudah ditempel. Selalu berpikiran positif. Ya, bersifat positif sama. Satu lagi. Aduh, Perlu merasa aman. perlu merasa aman. Oke. Berapa? Ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ini perlu merasa aman. Sama. Perlu tenang. Ini perlu tenang. Ini Bersikap positif dan rajin. bersifat positif dan rajin. Berarti rajin lah di sini lah dibuat. Ini dicoret aja rajin. Ganti jadi rajin. Tulis ya. Oke, anak-anak ibu tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sudah mulai dapat keyakinan kelas kita ya. Tadi sudah ibu sampaikan keyakinan kelas kita ini adalah suatu fondasi dan arah tujuan yang akan kita capai di kelas ini, yang menjadi landasan kita untuk menyelesaikan suatu konflik atau masalah. Ya, misalnya ada bukan yang berkasus, yang lupa gitu, yang lupa tentang keyakinan kelas. Kita ingatkan lagi keyakinan kelas kita. Enak ya? Berarti ada 12 ya. 12 atau 13? 12. Coret aja sayang. Ada 12 poin keyakinan kelas kita. Coba silakan dibaca Pak Lisa. Keyakinan kelas 7 ada mari. 1. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. 2. Bersikap sopan santun. 3. Senantiasa membantu orang lain. 4. Bersikap positif. 5. Rajin. 6. Perlu melakukan tugas. 7. Senantiasa belajar. 8. Saling menghargai. 9. Berkomitmen dengan tugas. 10. Belajarlah dengan giat. 11. Perlu tenang. 12. Perlu merasa aman. Iya. Demikian tadi yang dibacakan Pak Lisa keyakinan kelas kita. Nah, sekarang ini kita sudah sepakati. Silakan ditandatangani semua, ya. Tanda tangannya boleh langsung kemari atau ibu kasih ini lagi. Silakan secara berurutan menandatangani mulai dari barisan pertama, ya. Pakai spidol ya, Nak. Tentang di mana aja, sudah ada. Di bawah sini, ya. Lanjut, Nak, lanjut. Lanjut, Nak, lanjut.
Iya, lanjut lagi. Silakan duduk. Iya. Lanjut sayang. Jadi kan kita sudah setuju semua. Harus diingat ya. Karena dinding kelas kita sudah ada kesepakatan, maka ini akan kita tempelkan di dinding kelas kita supaya anak-anak itu semua gampang untuk melihat dan mengingatnya. Oke. Akan kita tempel. Terima kasih Bumi dan teman-teman semua kelas 7 Adamali. Semoga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan tangani bersama dapat kita laksanakan dan tidak dilanggar. Terima kasih. Saya Nadira Kamrawati dari kelas 7 Adamali dan bangga dengan keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas 7 Adamali bersama dengan teman-teman di kelas 7 Adamali dan yang dibimbing oleh Ibu Umi Falia. Dengan adanya keyakinan kelas di kelas 7 Adamali, saya menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam mengerjakan tugas dan dalam belajar. Terima kasih Bu Umin. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Ya, kita lanjutkan ya pelajarannya ya. Hari ini kalian akan disuruh mencatat makhluk hidup dan makhluk hidup yang ada di kelas. Silakan diambil dulu bukunya. Catat tabelnya ya. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Setelah itu baru dicatat apa yang termasuk di lingkungan sekolah kita. Silakan anak ibu kerjakan dengan tertib. Senang duduk dengan ibu? Tahu kenapa duduk di sini? Bu Sura? Selanjutnya saya main HP saya. Oh itu ya, ya tahu. Apakah tindakan kamu itu benar menurut kamu? Tidak, Kenapa tidak benar? karena saat belajar main HP itu tidak dibilang bahwa bakal ganggu pelajaran. Ketika masuk kelas tidak akan masuk dilarang kalau tidak ada second Ya tahu itu salah. Jadi apa yang bisa menurut kamu apa yang bisa ibu bantu supaya kamu bisa lebih baik lagi? Apa? Atau gimana tindakan yang selanjutnya kamu buat? Selanjutnya saya akan masuk kelas dengan permisi dan kemudian saya akan mengerjakan dan saya tidak akan terlanjur. Iya. Jadi itu keyakinan kelas kita, ya. Jadi tidak boleh terlambat, ya kan? Kalau terlambat kan ada konsekuensinya, ya kan? Kemudian kalau masuk kelas harus, iya, itu tadi kan mau bilang kan? Ya, masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang sudah ibu tempel di dinding? Oke, semoga lebih baik ke depannya ya. Main
HP. Kalau mau masuk kelas itu mengisi dengan guru yang di dalam kelas. Ya. Terima kasih Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Safa Azara, kelas 7 Lafran Panik. Saya merasa senang dan nyaman atas penyelesaian kasus saya, yaitu datang terlambat, main HP saat belajar, dan masuk kelas tanpa permisi. Ini saya selesaikan bersama ibu ini. Saya jadi mengakui kesalahan saya, kemudian saya jadi bertanggung jawab dan akan merubah diri ke arah yang lebih baik untuk merubah diri saya tidak terlambat, tidak main HP saat belajar, dan masuk kelas dengan permisi. Terima kasih guru yang telah merubah sikap saya ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet-pencet Kak. Mulai. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada kesempatan ini. Di sini saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif yang telah saya terapkan di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Medan. Ya, Bapak dan Ibu, ini merupakan aksi nyata yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan proses pembelajaran dan juga merupakan pendekatan kepada anak didik untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pendidik harus menerapkan ingarso sumtulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Kenapa ini tertutup? Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang dapat memunculkan motivasi intrinsik pada murid. Nah, kemudian yang saya pahami ada namanya teori kontrol, yaitu setiap tindakan memiliki tujuan dan tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ada juga teori motivasi, yaitu setiap perilaku manusia mempunyai motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, identitas gagal, mendapat penghargaan atau imbalan, serta karena menghargai diri sendiri. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Termasuk identitas yang gagal karena dapat membuat perilaku pasif atau agresif meningkat pada anak. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu jangka panjang, dan juga hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Alfikon pada 1995. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, kemudian selanjutnya Kohn juga menjelaskan beberapa pernyataannya dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang.
Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru, inilah selama ini yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Akan tetapi di antara 5 poin ini, yang akibat positif pada anak hanya teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan apabila kita berposisi sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, itu akan mengakibatkan negatif pada anak. Nah, kemudian di sini juga saya bacakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, inilah yang dimiliki oleh seseorang atau murid, sehingga mereka kadang bisa bebas, bisa senang, bisa berkuasa tanpa menghiraukan peraturan yang kita buat, karena ada kebutuhan dasar yang mereka miliki. Nah, kemudian di sini juga ada keyakinan kelas. Ini sudah saya terapkan juga Bapak Ibu di dalam kelas saya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama-sama oleh murid untuk dapat diterapkan bersama di dalam kelas, yang dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan masalah konflik. Nah, jadi ini fungsinya supaya mempermudah guru juga untuk menyelesaikan masalah konflik atau kasus yang ada di kelas, dan juga untuk membantu murid agar tetap menerapkan peraturan-peraturan yang telah mereka yakini dan telah mereka sepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini merupakan proses 3 tahapan dalam menyelesaikan suatu kasus yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dalam teori kontrol. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada kasus kita temui, nah kita stabilkan dulu identitasnya. Kita ajak berdialog ya, Pak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini kita validasikan, kita buat pertanyaan yang membuat murid itu bisa mengakui kesalahannya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini kita buat pertanyaan yang membuat murid tersebut bisa berbuat baik ke depannya. Setelah berbuat salah tentu ada mengaku bersalah, kemudian ada tindakan-tindakan yang akan diperbuat untuk memperindah perilakunya selama ini. Nah, Bapak Ibu, seperti ini dia segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tujuannya di sini supaya mereka atau siswa-siswi kita tersebut kembali ke karakter mereka yang kuat, karakter mereka yang lebih baik lagi. Nah, itu juga pendapat dari Gosen pada tahun 2004. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh foto kasus murid yang saya temukan di kelas ketika sedang ujian. Ini ada murid namanya Nadira di sini, dia mencontek jawaban temannya. Ini saya ambil fotonya, dia mencontek jawaban temannya dan ketahuan sama guru, dipantau oleh guru. Tapi guru ini tidak memanggil murid tersebut ketika ujian, akan tetapi sudah mengetahui kasusnya. Nah, apa yang dilakukan guru ini? Nah, pada keesokan harinya guru tersebut menyelesaikan kasus murid yang menyontek tadi dengan memanggil sendirian ke ruangannya atau di kelas tanpa ada orang lain, ya, nggak didengar orang lain. Ditanyakan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi yang tadi.
mengevaluasi kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinannya. Hal-hal apa yang dilakukan agar tidak terulang lagi kasus mencontek ketika ujian. Nah, ini foto-foto ketika guru tersebut melakukan prostitusi. Nah, ini tanggapan dari murid tersebut yang mencontek setelah diselesaikan kasusnya. Dia nampak senang. Kenapa dia senang? Ya, itu karena dia tidak merasa terbebani, tidak merasa takut, malah bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya berbagi lagi pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ya di lingkungan kelas maupun di sekolah saya. Nah, yang pertama kepedulian terhadap sesama. Karena di situ ada saling menghargai sesama guru maupun sesama murid. Kemudian budaya positif berikutnya adalah tanggung jawab, meliputi tanggung jawab saya. Ini contoh ya, tanggung jawab saya dalam menilai dan mengisi rapot siswa sebagai wali kelas. Kemudian komunikasi yang efektif, ya, yakni memahami cara-cara yang dilakukan untuk mendengarkan orang lain dan memberi umpan balik yang berguna bagi orang lain. Kemudian kerjasama, misalnya kerjasama dengan guru lain, orang tua murid untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan, misalnya memimpin pembelajaran di dalam kelas. Ya, ini Bapak Ibu pengalaman-pengalaman saya ya. Dan ini foto-foto ketika saya melakukan rapat musyawarah dengan wali murid saya untuk mencapai suatu tujuan. Yang pada waktu itu, pada waktu menjelang peringatan Hari Guru, di sini kami mengadakan rapat kecil. Nah, di sini juga saya bermusyawarah dengan guru ya untuk mencapai suatu tujuan. Ini teman-teman guru sesama MGMP. Dan ini ketika saya memimpin suatu pembelajaran, tentu kita berikan dulu semangat terhadap siswa, kemudian baru materi kita ajarkan, kita sampaikan. Ya, Bapak Ibu, mungkin demikian saja pengalaman budaya positif yang dapat saya sajikan bersama Bapak dan Ibu guru semua. Semoga dapat bermanfaat. Dan mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas, ada penjelasan yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Gimana? Ibu Siti, ada pertanyaan Ibu Siti? Saya mau bertanya Bu, tapi ini semacam benar atau enggak ya pemahaman saya tentang keyakinan kelas tadi ya Bu. Apakah keyakinan kelas itu merupakan aturan-aturan yang kita buat di kelas, kemudian kita sepakati dengan murid-murid kita atau bagaimana ya Bu? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Ibu Rida. Iya, tadi memang sudah saya jelaskan. Memang benar, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Tapi itu yang menyepakati adalah murid. Dan yang membentuknya adalah murid itu sendiri. Jadi masing-masing mereka kita berikan curah pendapat masing-masing. Baru kita satukan pendapatnya, kita tulis poin-poinnya. Nah, kemudian setelah itu kita tempel di dinding. Nah, ini baru dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah konflik. Iya, Ibu Siti, memang benar itu kesepakatan, tapi bukan antara guru dengan murid. Itu kesepakatan antara murid itu sendiri, tapi dikuatkan oleh guru supaya mereka lebih yakin. Dan setelah itu juga kita minta tanda tangan mereka, masing-masing mereka menandatangani keyakinan kelas tersebut. Demikian mungkin Ibu Siti. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya. Kemudian ada lagi
Ibu Dea, gimana? Ya, terima kasih. Apakah dengar suara saya, Bu Umi? Ya, dengar Ibu Dea, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini saya ingin menanyakan tentang, boleh ke slide segitiga restitusinya, Bu? Iya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, yang sudah Ibu lakukan di sekolah yang Ibu ajarkan. Nah, saya lebih ke menanyakan, adakah hambatan yang mungkin menjadi kendala terbesar ketika Ibu mengaplikasikan termasuk ini ya, segitiga restitusi ini di dalam baik pembelajaran ataupun di dalam kegiatan di luar dari pembelajaran tersebut. Hanya itu saja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Dea. Ya, tadi Ibu Dea menanyakan apakah ada hambatan dalam penerapan segitiga restitusi ini ya. Sejauh yang saya lakukan, Ibu Dea, kebetulan baru 2 kasus yang saya tangani setelah saya mempelajari ini. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Memang hambatannya ada sedikit, tapi itu mungkin di masalah waktu saja. Mungkin ketika saya panggil hari ini dia tidak datang, jadi membuat saya harus memanggil lagi untuk keesokan harinya. Tapi setelah saya panggil, yang tadinya siswa itu merasa ketakutan gitu, oh saya akan dihukum nih sama Ibu Umi. Tapi setelah saya lakukan segitiga restitusi ini, saya stabilkan dulu identitasnya, dia udah merasa dekat. Kan kita di sini menganggap dia sebagai teman kita, jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Seperti dalam pertanyaan ini ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Juga dulu pernah melakukan kesalahan, jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu saya sampaikan, Ibu Dea. Jadi ketika itu siswa yang saya tersebut merasa, oh ya, merasa nyaman. Barulah kita tanya lagi tindakan yang kesalahan yang dia perbuat. Nah, tapi dengan stabilnya emosi dia, identitas dia di sini, dia bisa menjawab semua kesalahannya. Tapi bukan kita salahkan, kamu tidak salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Dia menjawab lagi, karena saya kurang tidur, Bu, karena ada waktu itu siswanya terlambat ke sekolah. Jadi saya tanya, saya kurang tidur, Bu, saya terlambat tidur. Kenapa kamu terlambat tidur? Saya main game, Bu. Berarti kamu butuh kesenangan ya. Itu memang manusia ada kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Jadi selalu kita benarkan, walaupun ujung-ujungnya kita meminta supaya dia itu mengakui kesalahannya. Nah, dan yang terakhir juga dia berjanji akan melakukan suatu perbaikan untuk kedepannya, dan dia sendiri yang menjanjikan, bukan kita. Nah, mungkin kalau Ibu tanya tadi hambatan, barangkali saya menjawab masalah waktu aja, nggak sesuai dengan panggilan waktu panggilan yang saya buat gitu. Tapi mungkin kita kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia yang 5 poin di atas, Ibu Dea. Kenapa dia tidak bisa hadir? Mungkin dia ada alasan-alasan tertentu untuk kehidupan pribadinya. Barangkali Ibu Dea, gimana Ibu Dea? Iya, baik. Ibu Umi, saya sangat apresiasi sekali dengan penjelasan Ibu, dan mungkin saya bisa akan menerapkan cara-cara yang Ibu sampaikan dan Ibu sudah mengaplikasikannya di sekolah Ibu dan di kelas Ibu. Terima kasih Ibu Umi. Selamat malam. Assalamualaikum Sama-sama Ibu warahmatullahi Dea. wabarakatuh. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oh iya, mungkin karena waktu kita sudah habis. Mungkin satu orang lagi saya minta untuk refleksi. Maksudnya refleksi gimana tanggapannya terhadap kegiatan kita pada kesempatan ini. Gimana pendapatnya, gimana refleksinya, kekurangannya, atau apakah dia positif atau negatif untuk kehidupan kita. Barangkali Pak Kamil bisa.
yang bisa diberikan terhadap tanggapannya kesempatan kita pada malam ini? Ya, barangkali Ibu Siti. Silakan Ibu Siti. Boleh Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Dari pembelajaran atau materi kita di malam hari ini ya Bu, sebenarnya sangat bermanfaat apalagi bagi kita seorang guru, kelas dan segitiga institusi ini sangat bermanfaat gimana caranya kita membuat suatu aturan namun tidak mengikat atau tidak menghukum anak-anak dan kita sudah difasilitasi dengan cara menyelesaikan dengan tiga restitusi. Mungkin itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa ya Ibu Siti. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi ini dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, barangkali hanya demikian yang bisa saya sajikan malam ini. Tapi sebelum kita beranjak pergi, boleh kita ambil dokumennya, fotonya, Bapak dan Ibu, diaktifkan dulu ya kameranya ya. Jadi kita ambil dulu dokumennya. Iya. Belum satu. Nadia coba hidupkan kameranya Bu. Ibu Nadia, Ibu Anaila. Ini jaringannya agak bagus ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, Ibu Raisa Nabila Fitri. Iya, terima kasih. Nanti dokumennya akan kita kirimkan ya Bapak Ibu. Terima kasih pertemuan kita malam ini dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk bisa kita terapkan ke depannya, khususnya kepada anak murid kita di sekolah. Ya, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Izin Bu. Ya. Tadi semakin jorok lagi. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan Zoom ya Bapak Ibu. Terima kasih.